Halo teman-teman mahasiswa, telah sampai kita di studio desain produk 2 ya, atau yang biasa disebut mata kuliah SDP 2 Aparel ya, bersama saya Ari Dwi Kristianto dari Departemen Desain Produk. Oke, mata kuliah ini eh, sejumlah 5 SKS dan akan kita laksanakan paling banyak tatap muka di kelas. Beberapa kesempatan akan kita laksanakan secara online, ya. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah utama perancangan produk yang terkait dengan premis, fungsi, ergonomi, material, manufaktur, bahan dan proses, dan tentu saja estetika ya, pada ruang lingkup produk aparel. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip dasar desain dan estetika, di mana ini Anda dapatkan pada saat mata kuliah dasar desain dari semester 1 dan 2 yang lalu, karakter bahan, tentu saja fungsi, dan pengalaman pengguna yang berhubungan dengan user, termasuk juga ergonomi dan rekayasa sistem desain. Yang lain adalah kajian berkaitan dengan secara desain dan tinjauan desain, kemudian mendesain produk itu sendiri, ya, sesuai dengan kreativitasnya, yang berdasar pada metodologi desain dan penelitian yang sudah diajarkan di semester sebelumnya. Ya. Anda nanti boleh menggunakan consumer journey mapping, design thinking, persona yang tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi ya dari um, kebutuhan yang produk itu harus ada. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah tentu saja mahasiswa nanti akan melahirkan sebuah konsep desain ya, di mana ini didasarkan pada basic design yang Anda sudah dapatkan dari hasil studi dan analisis, kemudian menurunkan konsep desain tersebut menjadi konsep produk hingga ke kriteria desain yang ini tentu saja ketika Anda sudah mendapatkan detail desain yang akhirnya mendapatkan spesifikasi desain, kemudian melakukan simulasi bentuk dan merencanakan brand strategi tahap awal. Ya. Nanti silakan Anda sudah mulai bisa memberikan nama pada produk Anda, termasuk mendesain juga ya, uh, tampilan merek, tampilan branding, memberikan varian produk, ya, atau saat ini dalam bentuk alternatif desain, di akhir Anda membuat purwarupa produk atau prototipe dan presentasi atau menampilkan dokumen produk di sesi pameran di akhir perkuliahan. Ini yang akan kita lakukan dalam satu semester ini, ya. Luarannya adalah portofolio konsep dan analisis desain. Nanti akan kita informasikan formatnya, ya. Kemudian sketsa ide, alternatif dan pengembangan, ya. Silakan Anda sambil jalan melakukan proses analisis dan studi yang kesimpulan dari studi dan analisis tersebut Anda bisa terapkan menjadi sebuah bentuk. Yang pertama adalah sketsa ide. Di akhir, ketika nanti sudah mulai banyak analisisnya, ya, kemudian Anda bisa menentukan mana sih yang paling besar ya, kemungkinannya untuk diterima sebagai desain final, ya, akan dilakukan pemilihan kembali berdasarkan kriteria yang didapatkan dan di akhir Anda buat dulu gambar presentasi final. Ya. Setelah itu mungkin bisa direncanakan melalui CAD atau bisa langsung dikerjakan
secara fisik membuat prototipenya, sambil jalan Anda membuat gambar teknik final. Ketika nanti semuanya sudah selesai, prototipe final akan dipamerkan bersama gambar teknik, gambar presentasi, sketsa, dan portofolio yang masing-masing bobotnya tertera di depan Anda. Ini adalah alasan kenapa premis dari studio desain produk 2 ini berhubungan dengan rekayasa sistem desain, material dan proses, kemudian kebutuhan pengguna ya, karena sebagai mata kuliah core yang didampingi oleh mata kuliah pendukung, ini semuanya mengerucut diintegrasikan pada mata kuliah studio desain produk 2 ini. Untuk tata tertib, saya rasa teman-teman berulang-ulang ya, setiap semester di awal selalu diberikan penyegaran ya, berkaitan dengan kehadiran. Ini penting, Anda memiliki 4 kesempatan untuk absen ya, tapi ya jangan dibuat itu seolah jatah, hanya dipergunakan saat mendesak saja ya, yang mana kalau 4 kali ya sudah, Anda tidak bisa melanjutkan ya, karena secara sistem memang seperti itu, termasuk keterlambatan ya, kita ketahui 15 menit lewat maka tidak mendapatkan presensi yang artinya sama seperti Anda absen ya sudah ya, jadi jangan sampai terlambat dan diusahakan hadir. Jadwal perkuliahan akan terbagi atas target yang Anda harus mendapatkan judul ya dari permasalahan, hingga nanti dari kelas ini sendiri akan selalu kita minta progresnya ya, per 2 minggu, dan sampai di tugas akhir SDP 2 ini di minggu 16 teman-teman melakukan pameran yang outputnya adalah tadi ya, portofolio, sketsa ide, presentasi poster ya, dan prototipe. Dan di akhir jangan lupa mengisi kuesioner untuk penilaian dosen dan penilaian mata kuliah. Oke, ini output tugasnya ya kira-kira teman-teman ya. Silakan teman-teman langsung saja mencari permasalahan ya. Kemudian coba dituliskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuannya ya. Dapatkan ini kalau bisa di sekitar Anda, tidak harus jauh gitu ya. Silakan Anda mensurvei, mengobservasi, bisa berangkat dari lingkungan kampus sampai di lingkungan tempat Anda tinggal. Ya. Berikutnya akan kita minta proses desain 1 dan proses desain 2 ya, sampai sketsa ide 1 dan sketsa ide 2 ini separuh semester ada di minggu 8 ya. Kemudian Anda akan melakukan proses pencarian alternatif desain dan melakukan penilaian mana kira-kira dari alternatif tersebut yang paling baik, baru dilanjutkan studi model dalam bentuk low fidelity. Setelah itu silakan menggunakan acuan dari low-fi studi model tadi untuk mengfinalisasi dan memanfaatkan komponen atau pola potong yang didapatkan untuk membuat prototipenya. Oke, saya rasa kita tidak boleh terlalu pedang ya. Di awal-awal seperti ini, ya, seperti teman-teman yang lain harus santuy dan chill ya. Intinya enjoy saja, nikmati prosesnya, jalani. Jika Anda merasa kesulitan atau mengalami kendala, jangan lari. Atau malah ya sudah, tidak ikut kuliah saja. Temui dosen Anda dan sampaikan kendala Anda apa. Kita pecahkan bersama-sama. Nanti kita akan bersama dengan tim teaching yang lain, ada Bu Irna dan Bu Laura. Silakan Anda merasa nyaman dengan siapa, apakah dengan saya, Bu Irna, atau Bu Laura. Kemudian Anda ceritakan kendala Anda atau sekaligus
bisa konsultasi dan asistensi. Oke, kita langsung saja di sesi yang pertama ini, yaitu diidentifikasi prioritas dan kebutuhan konsumen. Ya. Jadi ini salah satu upaya teman-teman silakan jika di awal masih bingung kira-kira akan mengajukan permasalahan apa, ya, mungkin ini bisa dijadikan petunjuk oleh Anda untuk menentukan ya, permasalahan apa sih berdasarkan arahan dari kelas kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini harus teman-teman memahami konsep kebutuhan user dan stakeholder, mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan menggunakan metode yang tepat, dapat menyusun hasil analisis dalam bentuk yang komunikatif dan sistematis. Kelihatan? Oke, barangkali nanti perlu di screenshot. Akhirnya ikutan wajah saya, tapi tidak apa. Biar kalian nyatet ya. Konon yang paling baik adalah mencatat, tidak men-screenshot, karena pendidikan yang sekarang di Polandia kembali lagi melakukan semuanya secara manual ya. Oke, definisi kebutuhan user dan stakeholder. Kebutuhan user ini penting teman-teman untuk kalian dapatkan ya, karena terkadang di lapangan ya, bahwa sebuah produk itu muncul tidak melulu berdasarkan permasalahan gitu ya. Atau memang sudah ada masalahnya, namun secara personal terdapat perubahan atau kustomisasi itu juga bisa diangkat oleh teman-teman ya. Yang mana terdapat kebutuhan atau aktivitas spesifik yang menyebabkan kebutuhan itu menjadi lain ya daripada existing. Silakan itu boleh diangkat. Ya, jadi teman-teman mungkin berangkat dari teman-teman sendiri ya, ketika menggunakan barang dan dirasa sepertinya kurang tepat, silakan coba amati apa yang terjadi dengan orang lain. Ya. Tentu nanti kita perlu validasi ya, karena ini juga menyangkut kebiasaan. Ada berapa individu yang seperti itu. Nah, dilihat kembali. Berikutnya adalah stakeholder, individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas dan keputusan. Oke, ini salah satu contoh saja ya. Ya, bagian kanan atas tertutup oleh saya. Oke, saya bermanfaat. Oke, kelihatan teman-teman? Ya, oke. Di sini kita bisa mengklasifikasikan kebutuhan konsumen, ya, kebutuhan fungsional, kebutuhan estetika, kebutuhan ergonomis, dan kebutuhan keberlanjutan. Ya. Nah, teman-teman boleh pilih minimal satu di antara ini, ya. Sambil melihat apa yang terjadi di lapangan, gitu ya. Kalau kebutuhan fungsional, sepatu harus nyaman, sesuai iklim, fleksibel untuk aktivitas perkuliahan. Ya. Kira-kira di antara empat ini, ya, yang eh, sepatu ini sesuai untuk kebutuhan fungsional yang mana? Yuk, oke, yang paling atas kiri ya. Jadi ini apa ini? Sepatu apa? Sepatu safety shoes ya. Ada yang belum pernah lihat sepatu safety? Ya. Sepatu safety itu cirinya apa? Bagian ujungnya ada pelindungnya ya, yang keras. Yang ini digunakan di lapangan ketika menggunakan alat yang berat, ketika terdapat resiko jatuh saat menimpa kaki, kakinya aman ya, karena pelindung. Nah ini kebutuhan fungsional ya. Dan beberapa fitur sepatu safety ini outsole-nya ketika digunakan di tempat yang penuh dengan minyak atau oli, kita nggak licin, nggak seperti sepatu yang lain. Berikutnya adalah kebutuhan estetika. Ada warna, pola, desain yang mencerminkan identitas mahasiswa. Nah, gitu ya. Ini contohnya studi kasusnya mahasiswa. Nah, gitu ya.
di mana eh, nanti kita akan angkat ini ya di lingkup yang paling kecil yang teman-teman bisa mendapatkan permasalahan ya. Kalau kebutuhan estetika ini yang mana? Oke, di bawahnya sepatu safety ya. Nah, ini sepatu yang sesuai dengan kebutuhan estetika. Bisa dilihat bedanya dengan sepatu yang di atasnya ya. Kalau yang di atasnya fungsional sekali digunakan untuk kerja, kalau yang bagian bawah ya ini dipakai untuk kondangan atau pesta atau acara resmi ya. Kemudian kebutuhan ekonomis. Mana nih kebutuhan ekonomis? Kemudian bergerak, tidak mudah kusut ya. Wah, saya tutupi. Nah, ini dia ya. Jadi nyaman, enteng, kainnya juga bisa bernapas ya. Dan cara membukanya pun mudah saya rasa meskipun ini masih bertali. Berikutnya kebutuhan keberlanjutan ya, material ramah lingkungan, produksi etis. Nah, ini sisa satu yang belum ditunjuk adalah kanan atas. Ya, tapi seperti ini ada eh, kajiannya lagi ya. Tuh, kalau dari sisi fungsional mungkin dia tidak seawet dengan sepatu yang di sebelahnya yang Cepisius tadi. Ya. Oke, pengumpulan datanya nanti teman-teman tetap harus mengumpulkan data ya. Dalam hal ini adalah kebutuhan mahasiswa ya karena kita mengambil studi kasus kebutuhan produk mahasiswa ya yaitu eh, yang dilakukan observasi langsung, wawancara dan FGD, kuesioner, sampai analisis media sosial. Observasi langsung silakan teman-teman perhatikan teman-temannya sendiri saat menggunakan produk dan beraktivitas. Ya. Apa saja sih kalau mahasiswa desain bedanya dengan mahasiswa dari departemen yang lain, manajemen bisnis misalnya, mahasiswa desain banyak membawa kertas besar ya, sedangkan departemen manajemen bisnis mungkin A4 atau sesekali A3, tapi tidak terlalu sering. Kalau mahasiswa desain sudah setiap hari membawa A3 atau bahkan A2 ya. Dan tidak boleh dilipat ya. Wawancara dan FGD silakan Anda lakukan interview atau membentuk sebuah kelompok diskusi untuk mendapatkan kebutuhan atau preferensi produk ya sampai kuesioner ya jika Anda rasa memang perlu ya dan enaknya kalau kuesioner ini lebih mudah terekod ya kalau wawancara dan FGD mungkin Anda yang harus aktif mencatat sampai terakhir adalah analisis media sosial ya kita bisa dapatkan tren itu dari analisis media sosial baik di Instagram, TikTok atau bahkan kalian bisa memanfaatkan marketplace ya dengan melihat pembelinya atau like-nya ya itu juga bisa. Jadi dikelompokkan saja barang-barang sejenis kemudian dilihat dibandingkan. Nanti jangan lupa didata juga spesifikasi dan fiturnya. Gitu. Nah, ini metode pengumpulan data kebutuhan mahasiswa ya. Uh, Silakan Anda boleh melakukan percobaan-percobaan, misalnya jika Anda mendapatkan permasalahan di produk sepatu, ya. Lihat saat teman Anda berjalan, berlari, duduk dalam waktu lama, tentu saja saat memakai dan melepas. Ya. Adakah yang dirasa di situ mendapatkan permasalahan ya tangkap itu tas kuliah bagaimana mahasiswa membawa tas ya di pundak selempang atau tangan sampai tas kuliah ini saat digunakan berkendara bagaimana nih ya. Nah, tentu saja teman-teman di sini kalau membawa tas yang besar akan sangat sulit saat Anda menggunakan kendaraan roda dua atau ditambah lagi saat cuaca sedang hujan. Nah, itu beda kasus juga. Silakan Anda cermati ya. Kemudian ini salah satu contoh ya, tas tugas ya, kertas A3 atau A2 apakah mereka kesulitan membawa tugas besar jika memilih
produk jam tangan ya, apakah lebih sering digunakan sebagai aksesoris atau alat fungsional ya, sampai perhiasan ya. Bagaimana kombinasi dengan pakaian, apakah ada kendala saat dipakai dalam aktivitas kuliah atau aktivitas yang lain ya. Nah, silakan Anda amati ya dari teman-teman Anda sendiri di lingkup kampus. Nah, ini salah satu yang populer ketika nanti mulai mencatat ya permasalahan dan kebutuhan. Silakan Anda sajikan dalam bentuk affinity diagram, ya, cara menyusun kelompok berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ya, nanti dikategorikan kenyamanan sendiri, praktikalitas sendiri, estetik sendiri, keberlanjutan sendiri, harga sendiri. Ya, Anda sudah sering melakukan ini, silakan ini juga nanti lakukan. Yang ini bisa di clipping di portofolio Anda. Ya, silakan setelah itu Anda buat matriks, ya, berdasarkan atribut yang sudah Anda tentukan. Apa dulu nih? Kalau kebutuhannya nyaman, ya, berapa kebutuhannya, mudah dicuci, cepat kering, warna sesuai identitas pribadi. Ini kebutuhan-kebutuhan yang ketika Anda nanti setelah melakukan observasi, kuesioner, FGD, silakan Anda catat ya. Kemudian Anda total untuk mengetahui mana sih yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Atau kalian bisa pakai ya model Kano untuk menentukan prioritas kebutuhan mahasiswa ya. Ini merupakan salah satu bentuk analisis ya. Silakan Anda menentukan kutubnya. Kalau di sini salah satu contohnya adalah ya ada kepuasan dan ada performa ya. Kepuasan high satisfaction, ada low satisfaction di yang mendatar atau sumbu X, ada fully present, ada fully absent untuk fungsionalitasnya. Silakan Anda nanti bisa plotting ya kebutuhan dari konsumen Anda, tentukan di mana. Sekaligus ini bisa digunakan juga untuk menentukan positioning produk Anda itu akan ada di posisi mana. Ya. Jadi mulai dari basic needs, performance needs, sampai excitement needs, ya. Karena beberapa konsumen itu ya kita ketahui sendiri ya, kadang itu kita ingin berbeda, tapi malah ribet. Ya. Tapi memang itu yang disukai. Ya. Jadi itu boleh difasilitasi. Silakan Anda rekam kebutuhannya, kemudian Anda sajikan atau Anda bisa komunikasikan saat konsultasi dengan dosen. Ya. Nah, ini penerapan dalam BIP design, bagaimana hasil analisis diterjemahkan ke dalam konsep desain, ya, mulai dari contoh sketsa awal sampai berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi. Paling kiri mungkin Anda lakukan nanti di portofolio, silakan jika nanti perlu foto, silakan fotonya di print, di clipping, ditempelkan di kertas A3 Anda, lakukan coret-coret di situ, menandai gambar di situ, silakan semua. Dan ini nanti di akhir kalian tunjukkan sebagai proses desain ya, mulai dari hasil analisis yang sudah dilakukan ya, ini nanti jadi design direction ya, atau biasanya kita sebut sebagai basic design ya. Kemudian kita nanti lakukan olah sketsa ya, tentunya nanti akan ada pengembangan ya, pengembangan konsep sampai akhirnya silakan membuat simulasi tampilannya dalam bentuk sketsa dua dimensi atau digital yang paling Anda senangi dan paling Anda kuasai sampai Anda nanti membuat rindunya untuk mensimulasikan. Silakan tambahkan ya merek gitu ya atau nama. Nah, ini adalah bagian yang biasanya paling difavoritkan mahasiswa ya. Jadi bisa menggunakan studi kasus teman-teman jika Anda memang tertarik untuk mengembangkan dari yang sudah dipakai oleh user ya, misalnya
Kalau seperti ini tas bawah mungkin apa nih, Shopee Food ya, atau GrabFood silakan. Jika Anda memang ada yang kurang gitu. Lakukan iterasi desain ya. Nanti Anda kembalikan lagi dari desain alternatif yang sudah Anda dapatkan ya. Kembali ke responden Anda untuk mendapatkan feedback, kemudian tanyakan ya, mendapatkan umpan balik ya. Mulai dari yang pertama adalah tampilan ya. Kira-kira bentuk seperti ini bagaimana, Mbak, Mas gitu ya. Tanyakan kesan seperti apa yang dia tangkap ya, sampai mungkin Anda bisa menjelaskan spesifikasi dan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang Anda uh, gunakan sebagai responden gitu ya. Di sini akan baik jika teman-teman sudah siap dengan studi model ya. Ada lo-fi studi model prototipe awal, yang ini belum dari material sebenarnya. Kalian bisa buat ini menggunakan karet EVA atau kertas, silakan ya. Yang bisa dijadikan panduan ya. Kalau responden memegang barang fisik itu akan lebih baik ya daripada hanya sekedar gambar. Jadi sertakan juga eksekusi di portofolio, terus Anda melakukan pengembangan ya. Jangan berhenti. Kalau ada kira-kira alternatif yang lain yang diinginkan, akan baik jika Anda langsung men-sketsa pada saat itu untuk memberikan gambaran langsung kira-kira apa nih yang diinginkan oleh user gitu ya. Ada detail-detail tertentu, perubahan sedikit, syukur-syukur itu bisa menambah sketsa Anda karena kita punya kuota ya, punya target Anda harus 40 sketsa, gitu ya, yang harus digambarkan. Jangan lupa diberi warna untuk memberikan eh, kejelasan shape. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Berikutnya kita akan lakukan seksi diskusi. Terima kasih.